ini sudah seharusnya nanti kita pakai supaya berjalan bersama dengan kitab yang berisikan tasawuf dengan syariatnya nanti. Dan cari Ihya Ulumuddin. Banyak sih, Tazkiratul Azkiyah ada itu. Cuma dilihat dari kalimat-kalimat dia masih mengharap tentang pahala, betul begitu. Sama pengarang dengan pengarangnya kitab Fathul Mu'in, Syahwanani Al-Malibari. Berbicara Syekh Ibnu Athaillah, An-nuru jundul qalbi kama an-zulmata jundun nafsi. An-nuru, bahwa nur itu jundul qalbi, menjadi bala, bantuan, menjadi balanya atau bantuannya, tentaranya hati. Nur, terang ya bin. Nah, kalau dapat nurnya Allah itu terang, betul. Perasaannya bahagia, betul. Cuma ndak ketawa terus bahagianya, gitu. Wajar-wajar aja. Ya tiba-tiba aja kuat, semuanya menjadi kuat, tahan uji. Jadi bukan orangnya yang tahan uji, tapi bantuan Allah itulah yang menjadikan hamba itu menjadi bahagia, mendapatkan anugerah pertolongan Allah. Walaupun ada usaha untuk ikhtiar, tapi pada hakikatnya Allah lah semuanya, begitu. Walaupun kita yang berikhtiar, kita yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan semua ketaatan itu, tapi di balik itu kita juga tidak boleh untuk mengakui daripada ketaatan itu ini yang susah untuk ditanggapi oleh nafsu, untuk diterima oleh nafsu. Karena dirinya merasa berikhtiar, berusaha, tetapi dilarang untuk mengakui semua itu. Jarang untuk mengakui takdirnya Allah. Kama anna zulmata jundun nafsi, kayak apa, gelapnya itu menjadi temannya nafsu atau tentara nafsu. Zulmah, zalim, gelapan dalam hati, itu menjadi tentaranya nafsu. Pasti ya, bin contoh, dikala tidak ada bantuan dari Allah, perasaan hati kita kayak apa coba? Marah aja terus ya, bilang error ya. Kesel betul. Jadi sudah jelas kalau ada memang orang dalam tabiatnya dalam keadaan yang demikian, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak dapat bantuan dari Allah. Tapi itu tidak lama begitu. Setelah itu dapat lagi ketenangan, tetapi sayangnya tidak merasa begitu ketenangan hatinya, ditiadakan kegelapannya itu, zalimnya itu oleh Allah, supaya sadar, tetapi tidak menyadari kesadarannya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya saja itu antara mukmin dengan muslim, dengan orang-orang awam yang tidak mengenali akan keimanan, begitu. Bedanya itu aja. Makanya orang mukmin ketika merasa bahagia hatinya, itu kecepatan naik keimanannya itu pesat, langsung berhadapan dengan Allah.
beda dengan orang awam karena tidak mengerti. Ketika dalam keadaan tenang hatinya sadar rezeki, biasanya begitu disadarkannya oleh rezeki begitu, uang banyak sadar tenang, nanti lagi susut lagi bingung lagi begitu. Padahal pastinya akan begitu, kodrati kehidupan itu akan begitu kan. Tidak mesti hari ini kita megang 1 juta, siapa tahu besok 10, besok siapa tahu besok 100, kadang-kadang 1000 nggak megang, wih gelap gulita ya, gelap gulita, asap nggak ada, kalah kabut nah. Itulah persamaannya. Jadi nur jundul qalbi kama ana zulmatu jundul nafsi. Kalau nur itu adalah bantuan bagi hati, kalau kegelapan itu bantuan untuk nafsu. Qala musannif rahimahullahu taala, fa idza aradallahu ay yansura 'abdahu ayyadahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madada dzalami wal aghyar. Fa idza aradallah, maka apabila atau tatkala aradallah menghendaki Allah ayang suru abdahu menolong abdahu kepada hambanya, ayyadahu bijunudil anwar, maka menguat-nguati, artinya memperkuat, bijunudil anwar, dengan beberapa bantuan-bantuan berupa nurnya Allah. Nah ini kadang-kadang begitu, bisa diartikan malaikat-malaikatnya Allah datang membantu. Hakikatnya malaikat itu adalah nurnya Allah. Tiba-tiba ya kan tidak terasa begitu, nikmat betul ya. Hari ini bahagia padahal pas-pasan, beras sedikit, lauk seadanya, tapi begitu ya begitulah. Tidak takut segala-galanya di dunia ini. Yang ada cuma rasa kebahagiaan, keimanan. Apalagi ditambah dengan mulubernya rezeki, lalu mengerti, waspada akan rezeki itu tatkala datang, bertumpuk-tumpuk, tumbuh rasa takutnya kepada Allah, khawatir ini adalah istijraj, keluar dari atas dasar murkanya Allah. Jadi akhirnya hati-hati begitu. Jadi bertambahnya rezeki bagi orang mukmin itu hati-hati. Bertambahnya rezeki bagi orang-orang awam, orang-orang jintik, justru lupa diri begitu. Itu perbedaannya begitu. Akibatnya menggunakan rezeki sebisa mungkin untuk bisa membaginya, mana hak orang lain, mana hak dirinya. Karena di setiap rezeki yang Allah berikan itu ada hak orang lain. Pas dapat rezeki tiba-tiba, aduh ada aja orang minjam ya Ben, begitu, ada aja yang minta dikeluarkan begitu. Biasanya baru ini bocor lagi, ya itu hak rezeki orang lain gitu. Rezekinya tukang tambal ban, minta sama Ben, itu Ben, jangan ngambek, waduh malah dicaci maki motornya, bocor-bocor sendiri, yang numpak naik-naik sendiri, oh, bangsat, jangan ada aja motornya dibangsat-bangsat gitu. Ya, mending bar bocor ya daripada keserempet sama bang stopik ya kamu luka gitu. Nah itu dan banyak yang lain begitu.
Datang orang minta sedekah, ada aja lah pokoknya begitu. Kadang-kadang ujian lebih berat juga, pas-pasan. Assalamualaikum, sumbangan Pak. Ini daya tarik. Ya uang 30.000. Gimana ini sedekahnya? Loh, harga pensil berapa? Harga surya. Aduh, itu kan gaya tariknya, apa rokok, apa rokok, berat betul ya ini ya. Itu ujian begitu. Pas dikasihkan ya bismillah lah. Nah begitu, ketika datang bantuan Allah, ridho itu datang, ikhlas itu datang. Tetapi sebaliknya, kama anna zulma, ketika gelap gulita hatinya, maka yang mengikuti nafsunya lah. Enak betul sedekah, rokok habis ya, rokok aja dulu begitu. Aduh, pas rokok bengek, tapi pas dikasihkan nggak tahu kan, aku datang dah gantiin rokok itu. Ben, beli ben sana ben, nah kan begitu aja bisa jadi. Amin, mudah-mudahan begitu aja. Nah itu kita sadar begitu. Bagi kita sudah mulai menyadari begitu. Apa yang datang semua takdirnya Allah, melintas pada diri kita, kita awasi yang begitu. Kadang-kadang kita diuji pada tingkat-tingkatan menurut keimanan yang mulai kita bersemi gitu. Iman kita lagi bersemi, lagi meningkat. Ini ujian ini lumayan juga. Karena untuk menambah rasa nikmatnya iman itu, maka diujinya lebih berat lagi. Tapi nyatalah itu semua kita mampu menerima cobaan itu karena semuanya kekuatan dan dayanya Allah. Sehingga bisa menutupi kehinaan kita. Itu semata-mata karena kemuliaan sifatnya Allah, kekuasaannya sifatnya Allah. Kita menjadi mulia bukan karena kita mulia, tetapi kita dimuliakan oleh Allah oleh karena sifatnya yang tanzul kepada kita, menutup-nutupi. Pada asalnya kita itu tidak punya kemuliaan apa-apa. Nah, kan begitu enak. Itulah faida aradallah ayang suro abdahu, tatkala menghendaki Allah kepada sang hambanya, menolong hambanya, maka menguat-nguati ayyadahu bijunudil anwar, kuat-kuatannya dalam berupa nur, terangan. Nur itu kan menerangi, terang nih. Dihina ya kuat, karena begitu dihina dia nggak melihat orang yang menghinanya, dia kembali kepada dirinya. Ya mungkin pantas untuk dihina gitu. Kira-kira bisa nggak Bin? Kira-kira Pak, mungkin pantas kita ini untuk dihina. Aduh gaganya. Dibilang orang sinting aja 3 hari nggak sembuh-sembuh. Wa qata'a anhu madada dzulaima wal aghyar. Wa qata'a, dan memutuskan Allah, dan Allah memutuskan gitu. Anhu, dari hambanya. Diputuskan dari apa? Madada dzulima, madada dzulami, madada dzulami wal aghyar, kepada bantuan kegelapan selain daripada Allah, diputus. Yang bikin rupak-rupak hati diputus oleh Allah, diterangi semuanya menjadi jelas, menjadi cerdas, menjadi bisa menghukumi dan mengerti. Itu semua adalah bantuan dari Allah semata-mata, dan itu adalah rahmatnya Allah atas diri hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohonlah terus kepada Allah dengan bantuan yang jangan sampai putus, hidayah, taufik dan petunjuk Allah. Karena dengan itulah kita bisa sadar.
Qala musannif rahimahullah taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo ningkat lagi, an-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu. Nah, ini sudah perasaan baru aja diucapkan ini. Dalam mulai pertama merintis. An-nuru, bahwasanya nur itu tetap lahu bagi nur, itu kasfu wal basiratu, membuka takbir, kasab membuka takbir. Nur yang dimiliki oleh nur, tujuan daripada nur, Allah memperbantukan kepada kita supaya kasbu, kasab, ingkisab, maknanya tak terbukanya takbir. Apa sih kasab? Kasab itu terbuka takbir itu wal basiratu laha, itu bahwa pandangan hati penglihatan basiroh kita yang dimiliki oleh hati, bahwasanya menghukumi tahu ini, jadi bisa menentukan pas dapat nur dari Allah, bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Kadang-kadang kita bingung ya, menentukan arah itu ya. Ya Allah, apa yang harus kita kerjakan ini? Ya, itu kan begitu. Nah, ini contoh ini Bu. Bapak aja masih belum menentukan begitu. Nah, itu kan begitu. Itu pandangan begitu. Tapi ketika Allah memberikan bantuannya untuk menerangi kita, jadi cerdas itu. Dan bisa menentukan, namanya menghukumi. Begitu. Itu tidak baik, itu baik. Gitu. Halal itu haram. Gitu. Terus wal qalbu lahul iqbalu wal idbar, bahwa hati itu lahul iqbalu, tetap bagi hati, maksudnya itu bahwasanya mundur, wal idbar, dan menghadap. Dengan bantuan dari Allah yang masuk ke dalam hati, hati itu bisa menghadap kepada Allah dan mana yang harus dihadapi, dan bisa mundur, mana yang harus dimundur, mana perkara yang harus diundur, begitu, harus ditinggalkan maksudnya. Banyak ngobrol-ngobrol, nggak ada kepentingan apa-apa, nggak apa. Wah, ini banyak obrolan ini sudah mencuat, ini sudah memasuki arena wilayah yang tidak baik. Nah, itu mungkur. Namanya mundur itu mundur, Win. Mundur begitu, menolak. Nah, itulah karena ada bantuan dari Allah, tidak suka dengan obrolan-obrolan yang berbau dosa begitu. Itulah nur lahul kasbu, membuka takbir. Oh, ini ngerti, tak ngerti, walaupun kata-kata orang itu dia jelas masih samar, tapi sudah mengerti ini akan mengarah kepada akibat yang tidak baik pembicaraan ini. Aku kan sering begitu ngobrol sama orang-orang banyak begitu. Kadang-kadang habis ngaji ngobrol, habis apa, ya begitulah. Ya, makanya bapak tak putus, nggak mau nggak usah anu lagi siapa Khairul, sementara ini nggak hasbian, habsian lagi begitu. Setelah itu banyak obrolan yang jadi banyak tidak pentingnya daripada pentingnya begitu. Sementara bapak tutup sementara itu dulu, kalau kita mencari yang penting dulu, ngaji kita baca dulu begitu. Kalau diseling kayak begitu, kita kehabisan waktu. Dan kita tahu sendiri, setelah itu banyak obrolan yang tidak penting yang diucapkan dalam arena yang harusnya untuk mengaji, tapi tidak mengaji.
Gitu. Nah itu hati itu nanti paham begitu. Oh, ya. Ini orang berisi, ini kosong. Nah, kenapa kamu ngerti begitu, Bin? Tapi karena ada nur itu yang bisa menilai, namanya menghukumi. Oh ini kurang baik, begitu. Dari sisi kata-katanya sudah mengandung begitulah, masuk ke dalam wilayah-wilayah yang tidak diridhai oleh Allah begitu. Nah itu mundur. Gitu. Ya, ketemu tuh ini di kitab kuning ya. Tanda-tandanya hilang batas-batasnya. Nah, ini kembali kepada awal ini. Qala musannif rahimahullah taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, banyak salawatnya Bin biar terbuka kebuntuan hatimu. La tufarrihka. Jangan bahagia, jangan senang-senang. Jangan merasa bangga terhadap dirimu. Bangga terhadap apa? Ta'atun. Pada jalannya taat, kepada adanya taat. Pada diri kita jangan terlalu bangga. Kenapa? Li'annaha barozat minka. Karena sesungguhnya taat itu lahir dari kamu. Ya kan? Taat itu lahir dari kita. Ikhtiar itu taat, tapi nur dari Allah. Makanya taat itu bisa dibikin-bikin supaya dilihat orang, wis, ya begitu. Mungkin ya lagi ikhtiar ingin dapat perhatian tuh, ada bapak-bapak ibu-ibu punya anak cantik kan. Nah, itu Mubin berakting begitu, bolak-balik begitu di depan rumahnya. Iya, bawa lagi Mubin pakai sarung tak bawa gitu, dilihat lah. Tapi kalau nggak ada mertuanya nggak ya dilewat situ, balik lagi. Ya. Untung aja belum parah. Kalau parah pakai sorban. Ya, gitu. Supaya dapat perhatian, ya itu taat kan bisa bikin oleh casing begitu. Karena nafsu bawaannya begitu. Nafsu itu kepada lahiriah kebanyakan apa namanya mengarah kepada kebatilan, kepada nafsu. Gitu. Zahiriyah itu. Jadi senang diperlihatkan begitu. Nah itu la tufarihka ta'atu, jangan bangga karena taat yang ada darimu. Supaya dianggap rajin ibadah. Kenapa? Li'annaha barozat minka, karena sesungguhnya taat itu lahir minka darimu. Wafrah, dan bahagialah kamu, merasa banggalah kamu, merasa bahagialah kamu biha, sebab taat tuh. Bukan karena sebab diri kita, tapi sebab taat itu dikaruniai oleh Allah, kita diberi ketaatan, itu kita merasa bersyukur kepada Allah, bahagialah di situ. Tapi jangan bikin taat itu. Gitu, jangan bikin drama demi untuk sesuatu begitu kan, banyak begitu senang. Orang dianggap ahli taat itu bahagia, tapi ahli keparat ya jadi. Li'annaha barozat minallah. Nah begitu kan, karena sesungguhnya taat itu lahir dari Allah ilaika, kepadamu, baru kau merasa bahagia. Makanya taat itu sebagian atau setengah dari faidah yang disukai dan manfaat ada di jalannya agama, ada di perjalanan agama dalam dunia ini, ya kan? Kalau di sana sudah nggak ada taat lagi, makanya disukai.
disenangi. Karena taat pun membawa dua sisi. Ada taat yang betul-betul taat karena Allah, ada yang betul taat karena maksiat, keinginan sesuatu nafsu, kan begitu. Itu lama-lama pun nafsu senang, bangga begitu dengan ketaatannya itu, tetapi dia merasa bangga dengan ketaatannya, bukan karena syukur, semata-mata karena Allah. Jadi bunga senang sebab taat itu perkara yang sudah kepastian lah begitu, sudah wajarnya untuk orang yang berhasil di dalam melakukan taat. Lalu bunga senang, ini ada 3 perkara begitu. Satu, senang bunga bisa taat karena mengharap-harap. Pertama ini bangga yang pertama bisa taat karena mengharap-harap pahala atau takut siksa. Umpamanya kehabisan taat itu, takut disiksa. Pertama, ada orang melakukan ketaatan kepada Allah karena takut disiksa atau semata-mata karena pahala sorga, begitu kan? Itu pasti. Ya, tadi sudah biasa dibicarakan begitu. Korban sapi dapat emas 7 gunung. Itu mana? 2, bunga atau senang bisa taat karena wujudnya taat, karena adanya taat dan lahirnya itu taat ada di dirinya, supaya dirinya menjadi orang yang baik. Sebab taat itu, wah ini parah, sudah hancur ya, sudah taat. Ibadah kita hancur kalau begitu sudah. Kalau sudah merasa bangga karena ketaatannya yang kita lakukan menjadi tolak ukur daripada baiknya kita ini dengan ketaatan itu. Banyak sholatnya sudah pasti banyak pahalanya, jadi ahli surga pasti itu. Itu senang. Lalu membandingkan dengan yang lain, kepada orang yang tidak sama dengan dia atau di bawah ketaatannya dengan dia, disitulah dia juga akan menambah dosanya, merasa lebih taat daripada orang-orang yang tidak taat begitu. Dirinya merasa baik, merasa paling baik di antara orang-orang itu. Nah itu pastinya begitu, Tiumbo. Itu nafsu kan. Itu jauh lebih parah itu. Ya. Itu bangga yang kedua, bangga karena taat yang ada kepada dirinya. Artinya apa? Merasa taat itu dibikin oleh dirinya begitu. Karena pahamnya tauhid. Nah, kalau kita merasa melakukan taat semata-mata karena daya upayanya, daya kekuatan Allah, yang semata-mata itu adalah karunia, murni karunia dari Allah, sampailah taat kita kepada Allah. Makanya taat yang kedua, yang ke satu, yang ini tidak sampai di dalam pelaksanaan ibadahnya, penghambanya kepada Allah itu tidak sampai. Kenapa? Tertumpu bangga dengan dirinya. Bolehlah boleh, puasanya boleh gitu, sunahnya sampai jidat hitam-hitam. Boleh begitu. Tapi menghitung-hitung dirinya telah menjadi orang terbaik di antara yang baik, atau di antara yang tidak baik, bahkan begitu. Yang ketiga, bahagia, merasa bahagia atas karunia Allah yang Allah limpahkan, dan ketaatan itu sesuai dengan taat yang Allah berikan itulah menjadikan kita selamat dunia akhiratnya ini. Karena bantuan Allah itu juga kita mau bisa melakukan ketaatan itu. Nah ini timbul. Ini disertai dengan keyakinan hakikat begitu. Kita melakukan taat kepada Allah semata-mata karena sedekah dari Allah begitu. Sedekah karena merasa
kita sendiri yang melakukan taat itu. Itu namanya kibir, membanggakan diri. Banyak yang demikian, banyak ya kan, makanya setan tertumpu kepada hal itu, dan banyak yang bergelimpang terjerumus oleh ketaatannya sendiri, merasa sudah baik dan merasa baik daripada orang lain. Jadi yang pertama, jangan bangga karena taat itu kita banyak pahala, ataupun takut siksa. Nanti kita sholat ingatnya neraka terus ya, begitu. Qala Sayyidina Muhammad, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, berbicaralah kamu hai Muhammad, kata Allah, ini Quran, bifadlillah, sebab fadilahnya Allah, sebab keutamaan daripada Allah, wa birahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka sebab fadilah dan rahmat yang Allah tumpahkan kepada baik, boleh kamu bahagia, bunga maksudnya. Falyafrahu, maka berbahagialah, boleh. Merasakan bahwa ketaatan itu semata-mata karena fadilahnya Allah, karena rahmatnya Allah, itu yang boleh dibanggakan. Hanya bangganya kepada Allah. Gitu. Huwa khairu mimma yajma'un, bahwa bunga bahagia sebab fadilahnya Allah itu khairu mimma yajma'un, itu lebih baik daripada dari barang yang mengumpulkan. Yajma'una, nah di sini Masya Allah, ini beratnya. Khairu mimma pada orang-orang yang kufur, yang mengumpulkan pahala-pahala itu. Ini kalau dibicarakan langsung secara terang-terangan sama orang umum, ini nggak bisa menerima ini. Membanggakannya kita, bahagianya kita karena dikaruniai rahmat oleh Allah, sehingga kita melakukan taat kepada Allah semata-mata karena rahmatnya. Nah, fabidzalika falyafrahu, yang demikian itu boleh kita merasa bangga. Nah, ketika bangga, kita hadapkan hatinya kepada Allah. Nah, itulah yang begitu yang diperbolehkan. Ketika kita bangga itu dihadapkannya kepada Allah, dikembalikan. Bisa nggak caranya begitu? Belajar nanti. Pas merasakan ringannya kita melakukan ibadah, hadapan kepada Allah, ya. Jangan pernah kau putus rahmatmu atas diri anda. Ini tidak ada nikmatnya. Terus wa khairu mimma yajma'un, nah yang dimaksud itu lebih baik daripada pengumpul-pengumpul pahala, maksudnya begitu. Daripada orang-orang kufur yang sering mengumpulkan pahala. Banyak sedekahnya, ini dikumpulkan terus, dihitung, dicatat, nggak muat kalkulatornya ini. Dari awal sampai akhir 100 dia hitung, dapat sekian kan, 10.000 dapat pahala sekian, dia hitung. Cuma itu dikumpulkan, itu lebih baik dari hal yang demikian gitu. Begitu tadi. Cuma yang jadi masalahnya, kita bisa enggak bangga di saat kita merasa bahagia? Artinya mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Itu yang susah, ya. Saat kamu senang, kamu lupa mengembalikan kesenangan itu, kan semata-mata dari Allah. Nah, itu menghadapkan hatinya itu yang susah. Nah, ini yang sedang kita pelajari hidup itu. Dapat rezeki, biasanya lama ini, buat nggak ada pemasukan, nanti besok juga ada pemasukan, bertubi-tubi. Nah, itu kamu hadapkan supaya bertambah terus begitu.
Makanya kadang-kadang diputus supaya merasakan nikmatnya, nikmat apa rezeki dari Allah begitu. Artinya menghargai. Iya ya, ya Allah. Kalau diputus begini lengah-lengok itu. Nah, begitu. Nah, gitu. Nah, pas nanti dapat dianugerahi karunia rezeki, hadapan semuanya kepada Allah. Ya Allah, itu kamu dengar telepon ini ada pasien 3, alhamdulillah. Jangan mulutnya aja, buktikan dengan kenyataan begitu. Ya, ya membuktikan muji dengan Allah dengan apa bersyukur itu ya diujikan dengan syukur, dengan ucapan dan dengan tingkah begitu. Sholat malam ya Allah, jangan sampai itu menjadi kemurkaan darimu. Teruslah begitu memohon kepada Allah. Itu semata adalah rahmat agungmu dari atas hamba. Terus ya pokoknya usahakanlah begitu. Supaya kita hati-hati dalam menerima rezeki itu dan bisa bermanfaat. Rezeki itu betul-betul bisa bermanfaat selama dunia dan akhirat yang kita sadar begitu. Hanya rezeki yang kayak segitu, tetapi ada banyak nyangkutnya untuk akhiratnya itu yang tanpa kita sadari gitu. Kadang-kadang ngasih orang tidak terasa kita lupakan begitu kan dengan rezeki yang berkah itu gitu. Karena ada biasanya begitu berjingga besar bingung kan karena iya karena begitu dapat bayangannya motor kan, aduh ini beli motor, ini beli mobil. Nah kalau di rezeki yang manfaat berkah begitu dapat aduh ini bagi itu sekian si anu sekian kan begitu. Nah itu manfaat, kadang-kadang ada begitu. Nah yang demikian itu, hidayah yang demikian itu semata-mata anugerah begitu kan. Kadang-kadang kita tidak sadar begitu. Kadang-kadang pas begitu rezeki, pas ada kebutuhan, nah, ini belum dibayar, datang rezeki itu, nah itulah kita uji kecepatan iman kita kepada Allah. Sadar seketika apa nanti begitu. Nah itu berjalanlah keimanan itu. Kadang-kadang nanti, iya alhamdulillah aku lupa ya Bapak baru ngomong, nah baru begitu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang seketika itu bisa, nah itu anugerah. Kadang-kadang rezeki juga bisa begitu. Begitu lama sehari baru ingat nasihat itu. Iya ya Allah. Tapi itu adalah perjalanan orang-orang mukmin begitu. Ketemu jalannya. Lewat rezeki itu bisa menghadap, lewat ujian bisa menghadap gitu. Ya begitu aja dulu sampai kepada qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kanjeng Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya bi fadlillah, hanya dengan fadilahnya Allah, keutamaan Allah semata-mata, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah semata-mata. Itulah sebab fabidzalika kau bisa taat semua. Kan ada yang dikaruniai rahmat dan keutamaan Allah boro-boro taat ya. Setelah itu aja juga tadi yang taatnya taat bisa membawa maksiat ada juga. Hanya kita di sini mudah-mudahanlah mengenali akan hal itu, bahwasanya bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika, maka kita semua falyafrahu, mudah-mudahan menjadi orang yang berbahagia dengan adanya rahmat dan fadilahnya Allah tercurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang taat kepada Allah dengan taat yang sesungguhnya taat begitu, bukan taat-taatan itu.